مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وعلى آله وأصحابه والإخوان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab atau Kutayib Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, buah karya dari Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Setelah selesai membahas sedikit tentang rukun Islam dan telah kita bahas tentang rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang baru. Kita ingin membahas sedikit tentang rukun iman. Kita tidak membahas secara rinci semua rukun iman ini, namun kita akan membahas beberapa saja yang dirasa itu perlu untuk dijelaskan. Pertama, tentang rukun iman, dan ini merupakan pembahasan untuk kaum muslimin, khususnya kaum muslimin yang awam, yang Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala tunjukkan untuk mereka kaum muslimin. Pembahasan yang pertama tentang rukun iman. Kalau ditanya ada berapa rukun iman, maka apa jawab kita? 6. Rukun iman ada 6. Yang belakang rukun iman ada berapa? 6. Yakin ada 6 bukan 5? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkata, "Darbun minhu fardu 'ainin la yas'u musliman jahluhu." Di antara ilmu yang wajib untuk diketahui, yang hukumnya adalah fardu 'ain, di mana seorang muslim jangan sampai bodoh tentang ilmu ini. Wa huwa anwa'un naw' al-awwal ilmu usul al-iman. Di antara ilmu yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim, yang jangan sampai seorang muslim tidak mengetahuinya sama sekali, adalah ilmu tentang usul al-iman, tentang pokok-pokok keimanan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ilmu usulil imani al-khamsah. Di antara ilmu yang wajib untuk diketahui adalah ilmu tentang usul al-iman al-khamsah. Al-khamsah itu artinya berapa? 5. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa namanya rukun iman itu ada khamsah. Rukun iman itu ada 5. Di antara ilmu yang wajib untuk diketahui, yang seorang muslim jangan sampai bodoh tentang ilmu ini, adalah rukun iman yang 5. Apa saja rukun iman yang 5 itu? Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ada 5. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala bahwasanya namanya rukun iman itu ada 5. Tadi rukun iman ada berapa? Nah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, rukun iman itu ada 5. Apa saja? Al-imanu billah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, dan iman kepada hari akhir. Fa inna man lam yu'min bihadzal khamsah, siapa yang tidak mengimani rukun iman yang 5 ini, lam yadkhul fi babil iman, maka dia tidak masuk ke dalam bab iman. Wala yastahiq ismal mu'min, dan dia tidak disebut sebagai seorang mukmin kalau tidak mengimani rukun iman yang 5. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, rukun iman itu ada 5.
Rukun iman ini merupakan ilmu yang wajib, yang fardu ain, yang wajib seorang muslim untuk mempelajarinya. Jangan sampai bodoh tentang rukun iman yang 5 ini. Siapa yang tidak mengetahui rukun iman yang 5 ini, maka ia tidak disebut sebagai seorang mukmin. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka ada berapa rukun iman? 5 atau 6? Al-Imam Ibnu Qayyim bilang 5. Rukun iman itu ada 5, bukan 6. Tadi iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, Rasul dan hari akhir. 5. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata lagi di dalam kitabnya yang lain, tadi di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, di dalam kitab Ighatsatul Lahfan mengatakan, "Wa lihadza kana al-imanu bil malaika alaihi salam ahadul usul al-khams." Bahwasanya iman kepada malaikat itu termasuk salah satu dari pokok iman yang 5. Allati hiya arkanul iman, yang mana iman pada malaikat merupakan rukun iman. Apa saja rukun imannya? Wahia al-imanu billah 1, wa malaikatihi 2, wa kutubihi 3, wa rusulihi 4, wal yaumil akhir 5. Maka rukun iman ada 5 atau 6? 5 atau 6? Kata Ibnu Qayyim 5. Saya sudah sebutkan 2 tadi ucapannya. Masih 6. Ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Berkata Al-Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi di dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah, syarah yang sangat terkenal sekali, mengatakan wa fassarul Islam bil a'mal adh-dhahirah, menjelaskan bahwasanya Islam ditafsirkan dengan amalan zahir. Ketika disebut Islam, maka maksudnya amalan zahir. Salat, kemudian zakat, bersedekah, membaca Al-Quran, itu namanya Islam, amalan zahir. Wal iman bil usul al-khamsah. Al-khamsah berapa tadi artinya? Adapun iman adalah beriman dengan pokok yang 5, dengan rukun iman yang 5. Ibnu Qayyim bilang rukun iman ada 5. Al-Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rukun iman ada 5. Sekarang rukun iman ada berapa? 5 atau 6? 6. Saya sudah sebutkan 2 ucapan para ulama, Al-Imam Ibnu Qayyim dan Al-Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi. Mana dalilnya? Disebutkan oleh para ulama. Di dalam surah An-Nisa ayat 146, Allah Subhanahu wa taala berfirman di penghujung ayatnya, "Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Ada berapa ini? Wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Lihat, Allah menyebutkan rukun iman ada berapa tadi? Atau barangkali saya yang salah membaca ayat Quran. Di ayat Qurannya ada 6 tapi saya sebutkan 5 misalkan. Tidak, di dalam surat An-Nisa ada 5. Maka ucapan dari Imam Ibnu Qayyim bahwa rukun iman itu ada 5 benar. Mana dalilnya? Quran. Sekarang ada di ayat Quran menerangkan rukun iman ada 6. Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi dalilnya jelas Quran. Masih kurang puas dari hadis Rasulullah SAW. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 50. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, maka Rasulullah SAW mengatakan al-iman an tu'mina billahi wa bimalaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi. Ada berapa? 5. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Rukun iman itu adalah iman yang disebut dengan iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, dan beriman akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan Rasulnya, dan beriman dengan hari akhir, hari kebangkitan, hari pembalasan. Ada 5. Di dalam riwayat Al-Imam An-Nasai disebutkan al-iman, yang namanya iman adalah al-imanu billah wa malaikatihi wal kitab wan nabiyyin wa tu'mina bil qadar. 5 lagi. Quran sudah menyebutkan rukun iman ada 5. Hadis sudah menyebutkan rukun iman ada 5. Sekarang pertanyaan lagi, rukun iman ada berapa? 5 atau 6? 6. Digabung. Tadi Ibnu Qayyim bilang rukun iman ada 5.
Al-Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rukun iman ada 5. Ayat Quran ada 5. Hadis ada 5. Sahih Bukhari. Dan di dalam riwayat An-Nasai ada 5. Sekarang 5 atau 6? Masih 6. Kenapa? Telah datang kebenaran, dalil telah tegak, Quran, Sunnah, ucapan para ulama. Tapi kenapa tidak diterima? Rukun iman ada 5, Ustaz. Selesai. Kenapa? Ada apa ini? Katanya kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu sudah kembali kepada Quran dan Sunnah, kepada ucapan para ulama. Jadi berapa rukun iman? 5 atau 6? 6. Berkata Al-Imam Abu Thalib Al-Makki, disebutkan oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi di dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, arkanul iman sab'ah. Kata Abu Thalib Al-Makki bahwasanya rukun iman itu ada 7. Yang benar 7, bukan 5. Yakni hadhil khamsah, yaitu iman yang 5 tadi yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi dan Ibnu Qayyim. Yang 5, wal imanu bil qadar wal imanu bil jannah wan nar. Ditambah 2. Iman terhadap takdir dan iman pada surga dan neraka. 7. Kata Abu Thalib Al-Makki ada 7. Berarti ada yang bilang ada 5, ada 6 dan ada 7. Dan di pengujinya dikatakan wa hadza haqqun, dan inilah yang benar. Wal adillah 'alaihi tsabita muhkamah qat'iyyah, dan dalilnya jelas. Qat'i lagi. Bahwa rukun iman itu ada 7. Mana dalilnya? Al-Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahihnya nomor 10 bahwasanya namanya iman adalah antu'mina billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kitabi, dan kepada kitabnya, wa liqaihi, dan beriman dengan perjumpaan dengannya, wa rusulihi, dan rasulnya, wa tu'mina bil ba'thi, wa tu'mina bil qadari kulli. Ada 7 di dalam riwayat Al-Imam Muslim nomor 10. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan rukun iman itu ada 5. Al-Imam Ibnu Abdul Aziz mengatakan ada 5. Al-Imam Abu Thalib Al-Makki mengatakan bahwasanya rukun iman itu ada 7. 5 tadi ditambah 2 lagi. 5 tadi ditambah 2 lagi. Dan inilah yang hak karena jelasnya dalil dan telah qat'i dalilnya katanya. Sekarang pertanyaannya, jadi rukun iman itu ada 5, 6 atau 7? 6. Saya sudah sebutkan yang tadi yang 5 dan 7 tadi beserta dalil-dalilnya. Di dalam riwayat Al-Imam Muhammad di dalam musnadnya disebutkan tentang rukun iman. Sebenarnya ada berapa rukun iman itu? Bingung Ustaz. Ada yang bilang 5, 6, 7. Di dalam Musnad Ahmad disebutkan yang namanya iman, al-imanu antu'mina billahi. Dihitung. Yang namanya iman itu beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir. Wal malaika, beriman pada malaikat. Wal kitabi, beriman kepada kitab. Wan nabiyyin, beriman kepada para nabi. Baru berapa ini? 5. Wa tu'mina bil mauti. 6. Wa bil hayati ba'dal mauti. 7. Wa tu'mina bil jannati wan nari. 8. Wal hisabi wal mizan, terhadap hari perhitungan dan pertimbangan. Wa tu'mina bil qadari kullihi khairi wa syarri. Ada 10. Jadi dari sini kita menyimpulkan rukun iman, ada yang mengatakan rukun iman ada 5. Ada yang mengatakan rukun iman ada 6. Siapa yang mengatakan rukun iman ada 6? Ini yang hadir, rukun iman ada 6. Siapa yang mengatakan rukun iman ada 5? Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi. Siapa yang mengatakan rukun iman ada 7? Abu Malik, Abu Thalib Al-Makki. Dan terakhir saya sebutkan hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad bahwasanya rukun iman itu ada 10. Rukun iman itu ada 10. Maka mana yang benar? 5, 6, 7 atau 10? Jawabannya adalah bahwasanya pembagian rukun iman menjadi 5, 6, 7, 10 itu bukanlah pembagian yang datang dari syariat. Bahwasanya iman itu ada 6. Siapa yang mengingkari pembagian ini maka kafir. Tidak. Tapi pembagian rukun iman itu adalah perkara ijtihadiyah. Perkara ijtihadiyah para ulama. Tatkala membaca dalil kemudian mereka menyimpulkan bahwasanya rukun iman itu ada 5. Rukun iman itu ada 6. Maka jangan sampai bingung ketika melihat atau membaca di kitab-kitab karya-karya mereka yang mereka membagi rukun iman kok 5. Yang mereka jelaskan adalah pembagiannya menjadi 5.
Ketika ada orang di akhir zaman pun mengatakan bahwa rukun iman ada 5, maka jangan mudah untuk menyalahkan, tapi dilihat dulu apa maksudnya rukun iman ada 5. Ketika mereka para ulama membagi rukun iman ada 5, ada 7, mereka dalam rangka bukan untuk menafikan iman yang lainnya. Sebagian orang belakangan mengatakan rukun iman itu ada 5, dan itu ada di zaman ini. Mereka mengatakan bahwasanya iman kepada takdir bukan termasuk rukun iman. Maka kalau yang semacam ini, maka ini merupakan kesesatan. Para ulama ketika membagi rukun iman hanya sekedar pembagian saja, tapi mereka mengimani iman kepada takdir. Namun mereka memasukkan iman kepada takdir kepada rukun iman yang pertama. Karena siapa yang menetapkan takdir? Allah Subhanahu wa taala, maka iman kepada Allah sudah mewakili rukun iman yang ke-6, iman kepada takdir. Maka pembagian rukun iman 5, 6, 7, 10 itu adalah ijtihadiyah para ulama. Bukan sesuatu yang datang dari syariat yang siapa yang mengingkarinya maka kafir, tersesat, tidak. Namun ketika ada orang akhir zaman yang mengingkari pembagian rukun iman menjadi 6, kemudian datang orang-orang belakangan mengatakan rukun iman itu ada 5, maka tunggu dulu, tanya dulu apa maksudnya rukun iman ada 5. Kalau maksudnya adalah mengingkari iman kepada takdir, maka inilah merupakan sumber kesesatan. Karena orang-orang Mu'tazilah di zaman ini pun semacam itu. Orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan rukun iman itu ada 5. Kenapa mereka membagi rukun iman ada 5? Karena mereka mengatakan iman kepada takdir itu bukan termasuk bagian dari rukun iman. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quran yang barusan kita sebutkan. Kita katakan bahwasanya iman kepada takdir merupakan bagian dari rukun iman. Siapa yang mengingkarinya maka dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Namun di dalam Al-Quranul Karim tidak disebutkan secara menyatu. Bahkan di dalam hadis sekalipun Rasul SAW pisahkan penyebutan iman kepada takdir dengan kalimatnya yang namanya iman adalah antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Lihat, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari akhir dengan kalimat wawu, wa billahi wa malaikati wa kutubihi dengan wawu. Tapi ketika menyebutkan iman kepada takdir, Rasulullah SAW menyebutkan kalimat wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Tidak mengatakan wa bil qadari khairi wa syarri, tapi disebutkan kalimat tu'minnya, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Ini menunjukkan akan pentingnya iman kepada takdir. Dan ini merupakan isyarat dari Rasul SAW bahwa banyaknya penyimpangan yang berkaitan dengan rukun iman ada dalam masalah takdir. Maka dari itu di zaman tabi'in muncullah bid'ah dalam masalah takdir pertama kali. Dan dari sinilah kita mengetahui kenapa Rasul SAW menyebutkan iman pada takdir dengan kalimat wa tu'mina akan pentingnya iman kepada takdir. Maka kalau ada seorang muslim yang mengatakan rukun iman itu ada 5, yang mengatakan rukun iman itu ada 7, yang mengatakan rukun iman itu ada 10, maka pertama jangan terburu-buru untuk mengatakan wah bahwasanya ini orang menyimpang, tidak. Namun tanyakan apa maksud dari pembagian rukun iman itu ada 5. Kalau maksudnya adalah mengingkari salah satu dari iman-iman yang tadi disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, maka kita akan mengatakan bahwasanya dia tersesat dengan kesesatan sangat nyata. Faham sampai sini? Kenapa para ulama membagi menjadi 5? Kalau ditanya kenapa para ulama membagi menjadi 5, tidak menyebutkan iman kepada takdir sebagai bagian dari iman, maka kita mengatakan bahwasanya iman kepada takdir sudah masuk ke dalam iman yang pertama, iman kepada Allah. Karena yang menetapkan takdir adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu jawabannya. Jadi ada berapa rukun iman itu? Jawab boleh 5, boleh 6, boleh 10, boleh 7, silakan. Tapi kalau seseorang membagi rukun iman menjadi 5, menjadi 7, menjadi 10 dalam rangka mengingkari salah satu iman yang disebutkan di dalam hadis Rasul SAW, maka ini merupakan kesesatan. Ini merupakan sumber penyimpangan. Itu pembahasan yang pertama tentang ada berapa rukun iman. Sehingga kalau ada orang yang membagi rukun iman menjadi 5, jangan terburu-buru mengatakan orang ini adalah orang yang tersesat. Sampai nampak jelas bahwasanya orang ini membagi rukun iman menjadi 5 karena dia mengingkari iman pada takdir. Baru kita katakan bahwasanya dia berada di atas kesesatan yang sangat nyata. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang definisi iman. Definisi iman. Apa yang dimaksud dengan iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah?
Ahlussunnah mengatakan, mendefinisikan bahwa yang namanya iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yang namanya iman adalah pembenaran di dalam hati. Wa qaulun bil lisan, dan ucapan dengan lisan. Wa amalun bil jawarih, dan amal anggota badan, amal perbuatan. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan sebab ketaatan, dan iman itu bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan. Apa pentingnya kita membahas tentang definisi iman? Apa pentingnya kita membahas tentang pengertian iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah? Jawabnya adalah memahami definisi iman dengan baik menurut Ahlussunnah ini merupakan perkara yang sangat penting. Definisi iman ini merupakan perkara pokok yang sangat penting. Kenapa? Karena banyak ahlul bid'ah yang menyimpang dalam masalah ini. Banyak ahlul bid'ah yang menyimpang dari definisi ini. Ingat bahwasanya definisi iman adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amal anggota badan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Lawannya iman adalah kufur. Maka yang namanya kekufuran pun sebabnya bisa karena apa yang ada di dalam hati, bisa karena ucapan, bisa karena perbuatan. Nah, saya ingin menjelaskan tentang dua aliran, dua sekte yang mereka menyimpang dalam masalah ini tentang definisi iman. Sekte yang pertama, aliran yang pertama, kelompok yang pertama, firqah yang pertama adalah kelompok Murji'ah. Murji'ah mendefinisikan iman bahwa yang namanya iman itu adalah cukup dengan keyakinan dalam hati saja. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwasanya al-ma'rifah, sekedar pengetahuan dalam hati itu sudah cukup dikatakan sebagai seorang mukmin. Jadi kalau ada orang yang dia tahu akan adanya Allah, maka kata Murji'ah dikatakan bahwasanya dia adalah orang mukmin. Cukup keyakinan dalam hati, cukup ma'rifah dalam hati, cukup pengenalan dalam hati. Menurut mereka Fir'aun merupakan seorang mukmin. Menurut mereka orang-orang Murji'ah, iblis merupakan seorang mukmin. Karena Fir'aun tahu Allah, karena iblis mengenal Allah. Fir'aun itu tahu Allah. Fir'aun tatkala Musa menjelaskan tentang Robnya, kemudian Fir'aun mengatakan, coba buatkan tangga ke langit, aku ingin bertemu dengan Tuhannya atau Robnya Musa. Dia tahu bahwa Allah merupakan Robnya Musa. Kata Murji'ah, Fir'aun dan iblis merupakan seorang mukmin. Pertanyaannya, Fir'aun dan iblis itu mukmin bukan? Bukan. Fir'aun dan iblis merupakan orang yang kafir. Mereka kafir. Namun bagi Murji'ah mereka itu mukmin. Karena keyakinan mereka, karena pengenalan mereka, karena ma'rifah mereka kepada Allah. Meskipun lisan dan perbuatan tidak menunjukkan akan keimanannya. Dan dari sini ini merupakan ucapan yang sangat batil, dan ini merupakan kesesatan dan penyimpangan. Ini Murji'ah. Dan di antara Murji'ah pula ada yang mendefinisikan iman sebagai keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan. Dan ini beda tipis dengan Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah mengatakan plus amal anggota badan. Tapi Murji'ah mereka mengatakan bahwa namanya iman adalah keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan. Ketika hati mengetahui bahwasanya Allah merupakan Rabb, kemudian diikrarkan dengan lisan, namun perbuatan tidak menunjukkan akan hal itu. Bahkan perbuatan menggambarkan sebaliknya. Misalkan perbuatan menginjak Al-Quran. Menginjak Al-Quran ini perbuatan. Bagi orang-orang Murji'ah, bagi Ahlussunnah, menginjak Al-Quran dengan sengaja, maka kita katakan orang itu kafir. Kafir, menginjak Al-Quran, diinjak misalkan, ditaruh di depan WC kemudian diinjak. Kita katakan kafir, meskipun lisan mengatakan saya bersaksi bahwasanya Allah merupakan Rabb saya. Meskipun hati meyakini bahwa Allah adalah Rabbnya, tapi perbuatannya tidak menunjukkan hal tersebut. Menurut Ahlussunnah dia kafir. Tapi menurut Murji'ah, kata mereka dia tetap seorang mukmin. Kenapa? Karena hatinya dan lisannya mengatakan bahwa dia mempersaksikan Allah sebagai Rabbnya. Lihat perbedaannya antara Murji'ah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Perbedaannya tatkala menjatuhkan vonis. Kalau ada orang yang sengaja mengolok-olok Islam, mengolok-olok Al-Quran, Rasul sallallahu alaihi wasallam, tulisan Allah ditaruh misalkan di keset misalkan,
Orang Murji'ah tidak mau mengkafirkan. Orang Murji'ah tidak mau mengkafirkan. Adapun mazhab Ahlussunnah adalah orang semacam ini kafir dengan tanpa keraguan. Kemudian Murji'ah mengatakan bahwasanya namanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu ya tetap segitu-segitu saja. Betapa banyak ketaatan dikerjakan oleh seseorang, imannya segitu. Betapa banyak kemaksiatan yang diperbuat oleh manusia, imannya tidak berkurang, imannya tetap ada. Ini orang-orang Murji'ah. Adapun Ahlussunnah berkeyakinan bahwasanya namanya iman itu bisa naik, iman itu bisa turun, bahkan sampai hilang sekalipun. Itu keyakinan Ahlussunnah. Makanya kadang seorang itu futur, yang tadinya rajin kemudian futur, itulah iman. Yazid wa yanqus. Adapun Murji'ah mengatakan iman itu stabil, tetap segitu-segitu saja, tidak naik tidak turun. Meskipun banyak ibadah yang dilakukannya, imannya segitu. Meskipun banyak kemaksiatan yang dilakukannya, imannya juga segitu. Ini perbedaan antara Ahlussunnah dan Murji'ah. Murji'ah menganggap bahwasanya amal perbuatan bukan bagian dari keimanan. Sehingga ketika ada perbuatan kekafiran, mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka dia tetap seorang mukmin, tetap seorang muslim. Ahlussunnah tidak, dia adalah seorang yang kafir. Kemudian kelompok berikutnya adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini merupakan kelompok yang menyimpang dalam definisi iman. Dua saja, dua diantaranya. Kalau Murji'ah ekstrim ke kanan, kalau Khawarij ekstrim ke kiri, terlalu berlebih-lebihan. Khawarij definisinya sama dengan Ahlussunnah, bahwa yang namanya iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amal dengan anggota perbuatan badan. Hanya saja mereka Khawarij mengatakan bahwasanya seorang itu wajib untuk mengerjakan segala ketaatan dan wajib untuk meninggalkan segala kemaksiatan. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu pilihannya cuma satu, ada atau tidak ada. Kalau Ahlussunnah iman itu bertambah berkurang. Yang namanya berkurang, imannya masih ada atau tidak? Jawabannya masih. Kalau Khawarij tidak, pilihannya cuma ada dua, iman itu ada atau tidak ada. Kalau mengerjakan ketaatan dia seorang mukmin. Kalau mengerjakan kemaksiatan maka imannya hilang. Kalau imannya hilang apa sebutannya? Kafir. Maka dari itu orang-orang Khawarij dikenal sebagai mereka orang suka mentakfir atau suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin, atau disebut dengan golongan takfiri. Ini merupakan mazhabnya Khawarij dalam definisi iman. Dan ini sangat penting untuk diketahui. Dan namanya Murji'ah, Khawarij ini pun ada di zaman kita. Dan Ahlussunnah berada di antara dua hal ini. Ada di antara Ahlussunnah yang dia tidak tahu syubhat Murji'ah, akhirnya dia terjatuh ke dalam akidah Murji'ah di beberapa pembahasannya. Ada Ahlussunnah yang tidak memahami betul pemahaman Khawarij sehingga dia akhirnya jatuh ke dalam pemahaman Khawarij di sebagian akidahnya. Maka dari itu wajib untuk mengetahui hal ini dengan detail dan terperinci. Orang-orang Khawarij, maka dari itu orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan pemerintah muslim. Mereka mengatakan bahwasanya pemerintahan muslim ini adalah pemerintah tauhid. Pemerintah tauhid kata mereka. Mereka mengatakan bahwasanya siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Waman yahkum bima anzalallah faqad faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah orang-orang kafir. Padahal berhukum dengan hukum Allah ini ada perincian di dalamnya. Kalau disertai keyakinan bahwasanya hukum Allah ini lebih baik dari hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah, maka tidak diragukan lagi bahwasanya orang ini kafir. Namun kalau tidak diyakini demikian, hanya mengatakan bahwasanya atau menggunakan hukum buatan manusia, tapi tidak diyakini bahwa hukum manusia ini lebih baik dari hukum Allah, maka dia tidak kafir, dia terjatuh ke dalam dosa besar. Maka dari itu sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, kufur di sini maksudnya kufur duna kufurin, kufur yang tidak menyebabkan seorang itu keluar dari keislaman. Maksudnya kufur asghar, bukan kufur akbar. Orang-orang Khawarij menganggap bahwasanya perbuatan semacam ini itu merupakan kufur akbar, sehingga orang yang melakukannya meskipun tidak disertai dengan keyakinan maka terjatuh ke dalam kekafiran. Adapun Ahlussunnah tidak. Yang namanya kekafiran itu bertingkat-tingkat. Ada kafir asghar, ada kafir akbar. Ada kufur asghar, ada kufur akbar. Adapun orang Khawarij tidak.
Pokoknya kalau sudah melakukan kekufuran maka dia terjatuh ke dalam kekufuran dan dia dihukum kafir. Dan itu ada di zaman kita. Dan saya pernah berjumpa dengannya, orang-orang Khawarij semacam ini. Maka ini merupakan definisi yang harus difahami dengan baik. Ahlussunnah berkeyakinan bahwa namanya iman adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan dan amalan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Orang-orang Murji'ah mereka menganggap bahwa namanya iman itu adalah keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan saja. Amalan anggota badan itu bukan termasuk dari iman. Tapi menurut mereka amalan anggota badan itu merupakan syarat kesempurnaan iman, hanya penyempurna saja. Sehingga kalau ada seorang yang melakukan perbuatan kekufuran, kufur akbar, orang Murji'ah tidak mengkafirkan. Kenapa? Karena amalan bukan termasuk dari iman, tapi amalan merupakan syarat kesempurnaan iman, hanya penyempurna iman saja. Adapun Ahlussunnah tidak. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan kekufuran, kufur akbar, maka dia kafir. Dia kafir. Dan juga orang Murji'ah mereka menganggap bahwa namanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu stabil. Adapun orang Khawarij sebaliknya, secara definisi mirip dengan Ahlussunnah, bahwasanya iman adalah keyakinan dari hati, ucapan dengan lisan dan amal anggota badan. Namun mereka mewajibkan bahwasanya mesti melakukan ketaatan semuanya dan mesti meninggalkan kemaksiatan semuanya. Siapa yang melakukan kemaksiatan maka imannya hilang. Kalau Ahlussunnah tidak, imannya berkurang. Tapi Khawarij tidak, imannya hilang. Ini diantara perbedaan antara Ahlussunnah dan mereka kelompok-kelompok yang tersesat dalam masalah ini. Maka kita bisa simpulkan perbedaan antara Ahlussunnah dan Ahlul Bid'ah, entah itu Murji'ah atau Khawarij, dalam masalah iman adalah pertama, Ahlussunnah meyakini bahwa namanya iman itu terbagi-bagi. Iman itu bercabang-cabang, iman itu bertingkat-tingkat. Sehingga kalau seseorang melakukan kemaksiatan, bisa jadi imannya masih ada. Ketika seorang melakukan kemaksiatan, imannya tidak hilang, imannya ada, hanya berkurang. Adapun mereka orang Murji'ah dan Khawarij tidak. Bagi mereka orang Murji'ah, iman itu stabil, tidak bertingkat-tingkat, tidak bercabang-cabang, jadi segitu-segitu saja, tidak berkurang dan tidak bertambah. Adapun orang Khawarij pun mengatakan demikian, yang namanya iman itu tidak bercabang-cabang, tidak bertingkat-tingkat dan tidak terbagi. Maka seorang yang terjatuh ke dalam kemaksiatan imannya hilang. Ini perbedaan yang pertama. Bahwasanya Ahlussunnah berpendapat yang namanya iman itu bertingkat-tingkat, bercabang-cabang, terbagi-bagi. Adapun Ahlul Bid'ah dari kalangan Khawarij dan Murji'ah tidak. Kemudian yang kedua, di antara poin penting pembeda antara Ahlussunnah dan Ahlul Bid'ah dari kalangan Khawarij dan Murji'ah adalah Ahlussunnah berpendapat bahwa namanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Adapun Ahlul Bidah dari kalangan Murji'ah dan Khawarij, mereka tidak berpendapat demikian. Murji'ah mengatakan bahwa namanya iman itu tidak bertambah dan berkurang, stabil. Orang Khawarij mengatakan bahwa namanya iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau melakukan kemaksiatan hilang imannya, bukan berkurang. Ini menurut mereka orang-orang Khawarij. Kemudian yang ketiga, menurut Ahlussunnah, terkadang terkumpul pada diri seseorang antara kufur dan iman. Antara kufur dan iman, antara syirik dan tauhid. Bisa jadi semacam itu. Apa maksudnya? Yang namanya kekufuran itu bertingkat-tingkat, bercabang-cabang. Bisa jadi ada sebagian kekufuran melekat pada diri seorang muslim. Terkadang pula sebagian keimanannya atau iman pokoknya itu ada di dalam seorang muslim. Perbuatan maksiat merupakan bagian dari kekufuran. Ada tidak di antara manusia atau di antara kaum muslimin yang tidak luput dari yang namanya kemaksiatan, bersih suci dari kemaksiatan? Tidak ada. Setiap muslim, setiap mukmin pasti memiliki dosa, pasti melakukan kemaksiatan sepanjang hidupnya, sepanjang usianya. Maka dari sini Ahlussunnah berpendapat bahwasanya terkadang pada diri seseorang terkumpul yang namanya kekufuran dan keimanan. Maksudnya kekufuran bukan kufur akbar, tapi di antara cabang-cabang kekufuran. Apa itu diantaranya? Kemaksiatan. Karena tidak ada seorang yang sempurna, suci dari perbuatan dosa, tidak ada. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah. Adapun orang Khawarij dan Murji'ah tidak. Orang Murji'ah berkeyakinan bahwasanya yang ada dalam diri seorang hamba itu adalah keimanan saja. Yang ada pada diri seorang muslim adalah iman. Sedangkan kekufuran tidak ada, kesyirikan tidak ada. Maka dari itu imannya stabil. Adapun Khawarij
Berseberangan dengan itu kebalikannya, yaitu di dalam diri seorang muslim tidak mungkin terkumpul antara kekufuran dan keimanan. Pilihannya cuma satu, iman atau kufur. Kalau Ahlussunnah tidak, terkadang bisa jadi yang namanya kekufuran dan keimanan itu menyatu dalam diri seorang muslim. Maksudnya cabang dari kekufuran, maksudnya perbuatan-perbuatan maksiat. Adapun orang-orang Khawarij tidak. Apabila terjatuh dalam kekafiran atau kemaksiatan, maka hilang imannya. Kemudian di sini ada pembahasan tentang hal yang berkaitan dengan ucapan aku adalah seorang mukmin insya Allah. Kalau dia bertanya kepada kita, apakah engkau adalah seorang mukmin? Maka jawabannya dua. Mungkin di antara kita akan mengatakan, ya saya adalah seorang mukmin. Atau yang kedua, mungkin kita akan mengatakan, ya saya mukmin insya Allah. Kalau jawaban ya saya mukmin ini sudah tidak dibahas oleh para ulama. Namun pembahasannya adalah bagaimana atau apa hukumnya seorang ketika ditanya apakah kau seorang mukmin, kemudian orang ini mengatakan ya saya mukmin insya Allah. Bolehkah menggandengkan kalimat insya Allah pada pengakuan dirinya sebagai seorang mukmin ataukah tidak? Kira-kira boleh atau tidak? Ya saya mukmin insya Allah atau saya mukmin. Kira-kira boleh atau tidak? Jawabannya adalah menggandengkan kalimat insya Allah pada ucapan saya mukmin insya Allah, maka jawabannya perlu diperinci. Pertama, kalau maksudnya kalimat insya Allah ini adalah ragu akan pokok iman yang 6, maka dia kafir, tidak boleh. Dia mengucapkan insya Allah karena ragu, dia ini sebenarnya beriman kepada Allah ataukah tidak? Dia beriman kepada para malaikat ataukah tidak? Dia beriman kepada takdir dan hari kebangkitan ataukah tidak? Kalau ragu terhadap pokok iman yang 6, dia mengucapkan insya Allah karena ragu terhadap iman yang 6 ini, maka dia kafir. Tidak boleh, haram mengucapkan insya Allah dalam keadaan semacam ini. Namun jika khawatir bahwasanya dirinya ujub, berbangga bahwasanya saya adalah seorang mukmin sejati, maka boleh untuk mengatakan saya mukmin insya Allah. Bahkan para ulama mengatakan bukan sekedar boleh, bahkan wajib. Bahkan wajib kalau seseorang menganggap bahwasanya dirinya adalah seorang mukmin sejati, seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Karena tidak ada di antara kita yang menjamin apakah iman kita ini sempurna atau tidak. Apakah kita adalah seorang mukmin sejati atau tidak. Kita mengerjakan semua keimanan beserta cabang-cabangnya, tidak ada yang bisa menjamin. Maka kalau dalam nomor 2 ini, pada poin yang kedua ini, maka wajib untuk mengatakan insya Allah, karena khawatir terjatuh ke dalam ujub. Karena kita merasa bahwa kita bukanlah seorang mukmin sejati dan tidak ada yang bisa menjamin apakah kita seorang mukmin sejati atau bukan. Maka dalam kondisi yang semacam ini wajib untuk mengucapkan insya Allah, saya mukmin insya Allah. Bukan karena ragu terhadap iman yang 6, bukan. Tapi karena tidak ingin mensucikan diri sendiri. Tapi karena tidak ingin atau jangan sampai terjangkit penyakit ujub, maka dia mengatakan insya Allah. Maka ini boleh, bahkan wajib. Kemudian yang ketiga, jika dia mengucapkan insya Allah karena bertabaruk dengan nama Allah, atau dia mengucapkan insya Allah karena tahu yang menanamkan keimanan dalam dirinya itu adalah Allah, keimanannya itu semuanya atas kehendak Allah, maka dia mengatakan insya Allah, ini hukumnya boleh. Boleh hukumnya, bukan wajib, bukan sunnah, tapi boleh. Dia tahu bahwasanya yang menghendaki dirinya beriman adalah Allah, maka dia pun mengucapkan saya mukmin insya Allah, saya beriman atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya boleh. Maka ini diantara perinciannya. Pertama, kalau karena ragu akan rukun iman yang 6, maka haram. Siapa yang ragu akan rukun iman yang 6 kemudian dia mengucapkan saya mukmin insya Allah, maka dia kafir. Kemudian yang kedua, kalau dirinya takut akan terjangkit, terkena penyakit ujub dan tidak mau mensucikan diri sendiri karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa dirinya seorang mukmin sejati ataukah tidak, maka dia wajib untuk mengucapkan insya Allah agar tidak ujub, agar tidak berbangga. Kemudian yang ketiga, kalau dia mengatakan insya Allah karena bertabaruk dengan nama Allah dan dia mengucapkan insya Allah karena tahu iman yang ada dalam dirinya itu semuanya atas kehendak Allah, maka boleh baginya untuk mengucapkan insya Allah. Ini hukum yang berkaitan dengan kalimat saya mukmin insya Allah. Kalau ucapan saya muslim insya Allah, apa hukumnya? Kalau saya mukmin insya Allah, tadi perinciannya 3.
Sekarang apa hukumnya seorang mengucapkan, apakah engkau seorang muslim? Saya muslim insya Allah. Apa hukumnya? Maka para ulama mengatakan kalau dalam kalimat ini tidak boleh ditambahi dengan kalimat insya Allah. Tidak boleh. Jadi kalau dia bertanya apakah engkau seorang muslim, katakan iya saya seorang muslim. Tidak boleh ditambahi diambil-ambil dengan insya Allah. Nah, orang-orang Murji'ah mereka mengharamkan untuk kalimat insya Allah ini. Kata mereka kalimat insya Allah ini menunjukkan akan keraguan terhadap iman katanya adanya iman ataukah tidak. Ketika mengatakan saya mukmin insya Allah, maknanya adalah seorang itu ragu apakah dalam dirinya ada keimanan ataukah tidak. Maka kata orang-orang Murji'ah haram untuk mengucapkan insya Allah, tidak boleh. Dan ini merupakan mazhab yang menyimpang, kesesatan yang sangat nyata dari mereka orang-orang Murji'ah. Kemudian, nah dari situ Al-Imamul Hasanul Basri pernah ditanya, apakah engkau seorang mukmin? Maka Al-Imamul Hasanul Basri tanya balik, apa maksud dari pertanyaanmu mukmin tersebut? Apa maksudnya? Kalau kata Al-Imamul Hasan Basri, kalau yang dimaksud iman adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada takdir, maka ya, aku adalah seorang mukmin. Ana mukminun tanpa insya Allah, dan tegas jawabannya ana mukmin. Namun kemudian Al-Imamul Hasan Basri mengatakan, apabila iman yang kau maksud itu adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau yang dimaksud iman itu adalah yang sesuai dengan ayat ini, surat Al-Anfal ayat 2, seorang mukmin adalah apabila disebutkan nama Allah maka gemetarlah hatinya. Seorang mukmin apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka berlinanglah air matanya. Seorang mukmin itu hanya kepada Allah sajalah mereka bertawakal. Maka kata Al-Imamul Hasanul Basri, fa wallahi ma adri ana minhum amla. Maka sungguh demi Allah, kalau maksud mukmin adalah ayat tadi, aku tidak tahu apakah aku termasuk dari ayat yang disebutkan tadi ataukah tidak. Kalau maksudnya aku beriman kepada rukun iman yang 6, maka kata Al-Imamul Hasanul Basri, ya saya beriman. Tapi kalau maksudnya iman adalah iman yang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin adalah yang apabila disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya, gemetar hatinya. Seorang mukmin itu apabila dibacakan ayat Allah maka berlinanglah air matanya. Seorang mukmin itu hanya kepada Allah saja mereka bertawakal, maka aku tidak tahu apakah aku termasuk dari mereka atau tidak. Ini jawaban dari Al-Imamul Hasan Basri. Maka dari itu, apabila insya Allah ini dalam rangka ragu terhadap iman yang 6, maka dia kafir. Namun apabila dalam rangka untuk tazkiyatun nufus, agar tidak terjatuh ke dalam penyakit ujub, karena tidak ada yang bisa menjamin dirinya termasuk ke dalam seorang mukmin sejati, maka ini adalah hukumnya wajib. Ini pembahasan tentang aku mukmin insya Allah. Ada beberapa kalimat yang sering kita dengar dari kalimat ini. Kita sering mendengar kalimat bahwasanya semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga insyaallah, atau semoga kita bisa berjumpa di surga insyaallah. Apa hukum insyaallah pada kalimat ini? Misalkan di akhir majelis saya katakan semoga kita bisa berkumpul kembali di surga insyaallah, semoga kita bisa berjumpa kembali di surga insyaallah. Apa hukum insyaallah pada kalimat yang barusan kita sebutkan? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Wajib. Saya berdoa kepada Allah semoga kita semua bisa berkumpul kembali di surga insya Allah. Apa hukumnya? Kalimat insya Allah wajib. Pernah mendengar tidak kalimat ini? Sering. Iya, apa hukumnya? Enggak. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah taala pernah ditanya, ma hukmul qaul fil jannah naltaqi insyaallah. Apa hukum ucapan di surga insyaallah kita akan berjumpa, katanya. Di surga kita semua akan berjumpa kembali insyaallah. Jazakumullah khairan. Maka Syekh bin Baz mengatakan hadzal qaul thayyib. Ini merupakan ucapan yang baik. Jadi apa hukumnya? Boleh apa tidak? Belum selesai. Saya hanya baru mengatakan hadzal qaul thayyib. Belum selesai.
Wala ba'sa bihi, dan tidak mengapa ucapan tersebut. Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Belum selesai. Nas'alullah an yajma'ana bi ikhwanina fil jannah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikumpulkan kembali di surga bersama saudara-saudara kita. Wa annal taqiya fil jannah, dan semoga kita semua bisa berkumpul, bisa berjumpa lagi di surga. Lakin la yaqul insyaallah. Namun jangan ucapkan insyaallah. Fala yustathni, jangan dikecualikan. Sudah berdoa saja, semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Semoga kita bisa berjumpa lagi di surga. Titik. Jangan ada tambahan insyaallah, kata Syekh bin Baz. Bal yaqul, bahkan ucapkanlah nas'alullah an naltaqiya fil jannah bi fadlihi. Semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berjumpa lagi di surga karena karunia-Nya, karunia Allah. Wallahu yajma'una fil jannah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga tanpa ada insyaallah. Fala yaqul insyaallah, jangan ucapkan insyaallah. Wala yastathni fid du'a, jangan dikecualikan, jangan mengucapkan insyaallah pada doa. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala. Maka apa hukum insyaallah pada ucapan tadi? Boleh atau tidak? Cobain boleh apa tidak? Enggak boleh. Apa ada dalilnya? Larangan tentang berdoa tidak boleh menggunakan insyaallah. Ada. Rasulullah SAW bersabda, la yaqulu ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. In syi'ta itu sama kalimat insyaallah. Insyaallah jika Allah menghendaki. In syi'ta itu jika engkau menghendaki ya Allah. Kata Rasulullah SAW, la yaqul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian berdoa mengucapkan Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Kalau jika engkau tidak mau, ya sudah, jangan ampuni aku. Nah, sama seperti kalimat semoga kita berjumpa di surga insya Allah. Apa maksud insya Allah? Jika Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki. Maka kata Syekh bin Baz tidak boleh. Kemudian di antara lagi adalah Rasulullah SAW bersabda, idza da'a ahadukum falyazim al-mas'alah. Jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoanya. Bersungguh-sungguh dalam berdoa. Wala yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini. Jangan berdoa kepada Allah dengan kalimat ya Allah, jika engkau berkehendak maka berikanlah aku, berikanlah harta, berikanlah rezeki, berikanlah ini dan itu. Maka dari sini merupakan larangan berdoa dengan kalimat insya Allah atau yang semisal dengan kalimat insya Allah. Sekarang apa hukumnya ucapan tadi semoga kita semua bisa berkumpul kembali di surga insya Allah? Hukumnya apa? Kalimat semoga kita semua bisa berkumpul kembali di surga insya Allah, doa atau bukan? Doa. Maka kata Syekh bin Baz, yang namanya doa tidak boleh ditambahi dengan insya Allah. Jika Allah menghendaki, tidak boleh. Tapi harus yakin. Karena kalimat insya Allah ini seakan-akan ragu. Begitu. Maka jawabannya boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Kemudian Syekh Al-Khudair mengatakan bahwasanya doa dengan kalimat insya Allah itu boleh. Ada perinciannya. Kalau kalimatnya dalam bentuk perintah, maka tidak diperbolehkan. Misalkan Allahumma gfirli in syi'ta, ini tidak boleh. Kenapa? Karena kalimatnya perintah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunanmu. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. In syi'ta, jika aku berkehendak. Ini tidak boleh. Seperti kalimat Allahumma arhamni in syi'ta. Maka jika doa itu dalam bentuk permohonan, yaitu perintah, meskipun kalau kepada Allah bukan perintah namanya, tapi permohonan, maka tidak boleh digandengkan dengan kalimat insya Allah. Namun jika doa bukan dalam bentuk demikian, bukan dalam bentuk perintah semacam ini, meskipun bukan perintah tapi permohonan, maka boleh. Apa contohnya? Semoga kita bisa berkumpul kembali di surga insya Allah. Tidak ada kalimat perintahnya, tidak ada kalimat untuk berdoanya dalam bentuk fi'il amrnya, tidak ada. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu, kalau berdoa dalam bentuk fi'il amr, maka tidak boleh digandengkan dengan kalimat insya Allah. Tapi kalau datang dalam bentuk fi'il mudhari dan fi'il madhi, maka boleh digandengkan dengan kalimat insya Allah. Kalau tadi firli insyi'ta ini tidak boleh, haram. Tapi kalau tadi naltaqi fil jannah insya Allah boleh. Kenapa? Karena kalimat naltaqi dalam bahasa Arab itu bukan fi'il amr tapi fi'il mudhari. Maka apa hukumnya kalimat insya Allah dalam ucapan semoga kita berjumpa kembali di surga insya Allah, boleh atau tidak?
Jawabannya boleh. Yang tidak boleh itu kalau kita mengatakan, ya Allah kumpulkanlah kami di surga, insya Allah. Ini tidak boleh. Nah, paham sampai sini? Kenapa? Karena Rasul SAW pun berdoa dengan insya Allah. Mana buktinya? Siapa yang hafal doa berbuka puasa? Siapa yang hafal doa berbuka puasa? Iya, terus? Wah, batal ajru insya Allah. Dzaba dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Doa atau bukan? Doa. Kenapa ada kalimat insyaallah-nya? Jawab, karena bukan menggunakan fi'il amr, tapi menggunakan fi'il madhi. Maka boleh. Di antaranya juga ketika Rasul SAW doa masuk ke pemakaman atau apa namanya, daerah pekuburan, ada doanya. Di antara di ujung doanya insyaallah. Insyaallah inna lahikun, kalau tidak salah. Insyaallah inna lahikun. Sesungguhnya insyaallah kita akan sama seperti mereka, mengikuti mereka juga. Nah, lihat dari dua doa ini Rasul SAW menggunakan kalimat insyaallah. Kenapa dalam doa ini menggunakan insyaallah tapi dalam doa yang lain tidak? Maka jawabannya adalah kalau dalam doa ini konteksnya bukan dengan fi'il amr, tapi dengan menggunakan fi'il mudhari'. Adapun kalau tadi larangan dalam doa tadi itu dalam bentuk fi'il mudhari'. Kalau insyaallah, nah itu. Maka dari sini ini merupakan perinciannya. Maka kalimat semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di surga insyaallah boleh. Namun kalau kita mengatakan ya Allah kumpulkanlah kami di surga insyaallah, ini tidak boleh. Nah, ini merupakan perincian dari kalian atau membaca yang lainnya tahu perinciannya. Itu dalam masalah insya Allah. Sudah pukul 10. Sebenarnya masih ada sedikit pembahasan lagi, yaitu perbedaan Ahlussunnah dan Murji'ah, juga perbedaan antara Ahlussunnah dan Khawarij. Karena Ahlussunnah ini sebagian kelompok menuduh Ahlussunnah dengan sebutan Murji'ah. Sebagian kelompok lagi menuduh Ahlussunnah sebagai orang Khawarij. Karena Ahlussunnah berada di tengah-tengah di antara mereka Khawarij dan Murji'ah. Singkat saja, perbedaan antara Ahlussunnah dan Murji'ah adalah Ahlussunnah berpendapat bahwasanya amal perbuatan itu merupakan bagian dari iman. Adapun Murji'ah menganggap bahwasanya amal anggota badan itu hanya penyempurna iman saja. Sehingga kalau ada seorang yang melakukan kekufuran, perbuatan kekufuran, kufur akbar, Murji'ah mereka tidak mengkafirkan. Kenapa? Karena amal bukan bagian dari iman, tapi amal hanya pelengkap iman saja. Adapun Ahlussunnah tidak, iman itu merupakan bagian, amal perbuatan itu merupakan bagian dari iman sendiri. Kemudian yang kedua, Ahlussunnah tidak berani untuk menetapkan bahwa seseorang ini adalah seorang mukmin sejati, tidak berani. Kenapa? Karena namanya keimanan bisa bertambah, bisa berkurang. Adapun Murji'ah mereka memastikan bahwasanya seorang ini adalah seorang yang mukmin sejati, imannya sempurna 100%. Kenapa? Karena menurut mereka yang namanya keimanan itu tidak bertambah, tidak berkurang, stabil. Adapun Ahlussunnah berkeyakinan, berpendapat iman itu bertambah dan berkurang. Maka Ahlussunnah tidak mengatakan, tidak menetapkan bagi seseorang bahwasanya dia adalah seorang mukmin sejati, tidak. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, Ahlussunnah membolehkan untuk istifta fil iman, untuk mengucapkan saya mukmin insya Allah, membolehkan dengan perincian seperti tadi. Adapun Murji'ah mereka tidak memperbolehkan. Kenapa? Kalau seseorang mengatakan ana mukmin insya Allah, itu maknanya dia bukan seorang mukmin karena ragu, kata orang Murji'ah. Dan ini keliru. Ini perbedaan antara Ahlussunnah dan Murji'ah. Kemudian perbedaan antara Ahlussunnah dan Khawarij adalah Ahlussunnah menetapkan pokoknya iman, keimanan pokok pada diri seseorang. Keimanan pokok itu apa? Rukun iman yang 6. Keimanan pokok pada diri seseorang. Adapun orang-orang Khawarij mereka tidak. Seorang Ahlussunnah apabila ada seorang muslim yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa, misalkan main judi, apakah dia masih sebagai seorang mukmin atau tidak? Jawab, dia mukmin yang kurang imannya, yang tidak sempurna keimanannya. Kenapa? Karena Ahlussunnah tidak menghilangkan, tidak menafikan pokok keimanan. Apa itu pokok keimanan? Rukun iman yang 6. Maka judi menyebabkan keimanannya itu berkurang, tapi tidak menyebabkan keimanannya itu hilang. Adapun Khawarij sebaliknya, perbuatan kemaksiatan itu dapat menghilangkan iman. Entah judi, entah mabukan ataupun yang lainnya. Makanya di antara pokok
usul orang-orang Khawarij adalah mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Karena bagi mereka orang-orang yang melakukan dosa besar itu menghilangkan iman seluruhnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perbedaan antara Ahlussunnah dan Khawarij adalah Ahlussunnah memisahkan antara Islam dan iman. Ahlussunnah memisahkan antara Islam dan iman. Adapun orang Khawarij tidak. Mereka mengatakan Islam dan iman itu satu. Maka siapa yang keluar dari iman, maka keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam namanya apa? Kafir. Kalau Ahlussunnah memisahkan antara Islam dan iman. Kadang seseorang berkurang imannya tapi dia masih seorang muslim. Namun orang Khawarij tidak. Mereka menyatukan antara Islam dan iman. Siapa yang melakukan perbuatan yang dapat mengurangi iman, maka tandanya ia telah keluar dari nama Islam. Kemudian yang ketiga, perbedaan tentang penamaan orang yang fasik. Ahlussunnah mengatakan orang yang terjatuh ke dalam kemaksiatan, kita katakan dia adalah orang yang fasik, pelaku maksiat. Namun orang Khawarij mengatakan bahwasanya dia adalah orang yang kafir. Ini perbedaan antara Khawarij dan Ahlussunnah. Dan di antara akidah yang diikuti Ahlul Bidah yang lain yang mengikuti jalannya Khawarij adalah orang-orang Mu'tazilah. Orang Khawarij berkeyakinan siapa yang melakukan perbuatan dosa besar maka dia kafir dan kekal selama-lamanya di neraka. Adapun Mu'tazilah mirip dengan Khawarij tapi berbeda. Pertama, dia orang yang melakukan dosa besar kafir. Kalau ditanya apakah dia kekal selama-lamanya di neraka, mereka katakan baina manzilatain, bahwasanya dia tidak di surga, tidak di neraka. Ini orang-orang Mu'tazilah. Lalu di mana kalau dia di surga dan di neraka? Maka ini diantara penjelasan singkat tentang rukun iman yang 6, dan pembahasan kita belum selesai, masih banyak. Kita nanti akan menyebutkan tentang dua pembahasan penting. Yang pertama, iman kepada Allah dan iman kepada takdir. Ini yang ingin kita sebutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Dan kita tidak menyebutkan penjelasan tentang rukun iman yang 6 secara merinci, karena ini merupakan pembahasan tentang masalah akidah. Dan Masya Allah di majelis ini sudah banyak yang menjelaskan tentang masalah akidah, dan bisa pada para asatidz yang lain untuk menjelaskan tentang permasalahan ini. Namun pada majelis kita akan menyebutkan tentang iman kepada Allah dan iman kepada takdir saja, karena ini merupakan dua iman yang sangat penting yang banyak penyimpangan di dalamnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini sedikit yang bisa kita sebutkan. Barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum saya tutup, maka tafadhol, dipersilakan.